bener nggak sih kalau ada misal paradigma, wah sport tuh emang cowok banget. Iya sih. Iya. Tapi ada kan perempuan? Ada. Oke. Mungkin dari sisi maskulinnya lebih. Kenapa lebih suka sport daripada matic? Apa yang menjadi pilihan? Sebenarnya kan ya kita tahu pasti lebih speednya, maskulinitas gitu ya, cowok banget gitu kan. Ada hal lain dari seorang usernya kalau dari sudut pandang Roy sendiri? Lebih ke fun to drive ya. Fun to drive? Fun to ride kalau di motor. Fun to ride ya, Fun to ride. Means jadi, gimana tuh? Fun to ride tuh, matic juga fun to ride kan? Engine ya kan? sama kita kayak nyatu. Oke. Engine sama kita kayak nyatu. Kayak nyatu, terus juga apa namanya lebih ke speed edit. Jadi experience-nya beda lah ya. Experience-nya beda, terus juga dari sisi pengalaman, mohon maaf nih untuk user matic. Jadi kalau di apa namanya di sport, pasti kita belajar pakai gigi manual. Exactly, ya. Kita pakai gigi manual, gimana caranya upshift, gimana caranya downshift, kapan kita downshift, kapan kita harus brake. Itu apa namanya pasti user sport mengalami itu semua. Iya, karena kan ya dulu kan memang ya konvensional ya akan seperti itu kita pakai gigi lah ya. Gigi. Mana ada itu yang otomatis zaman dulu. Nge-feeling motornya lebih dapet gitu ya. Iya. Jadi kayak akselerasi, shift up. Tapi kalau gini Mas Iwan dan juga Mas Faris, kalau bener nggak sih kalau ada misal paradigma, wah sport tuh emang cowok banget? Iya sih. Iya. Tapi ada kan perempuan? Ada. Oke. Mungkin dari sisi maskulinnya lebih. Make sense sih ya. Ya karena ya mungkin maskulinitasnya lebih jadi ya into sport. Ada istilah juga Mas Iwan? Kalau naik sport itu katanya menambah kegantengan 80%. Gitu. Yang penting pakai helm, mukanya kelihatan. Nanti saya naik sini naik sepeda. Tapi gantengnya kurang. Kurang ya. Tapi kalau sepedanya Brompton, bisa juga ya. Tapi bener ya. Ngerasa nggak sih Mas ketika Mas Faris ketika kita naik motor sport gitu ya, ada pride. Pede sih. Pede ya. Iya. Merasa lebih ganteng nggak? Enggak sih, cuman lebih subjektif pede. Ya. Iya, subjektif cuma lebih aja sih, lebih pede di jalan lah. Oke. Tapi Mbak Titi kalau ngeliat cowok pakai motorsport emang lebih ganteng? Iya, kalau secara ini sih iya ya, bukan ganteng sih. Kayaknya lebih gagah gitu kalau iya, benar. Bawa motor sport gitu ya, gede iya. gitu ya. Wih, gila ganteng juga ya. Gitu. Dompetnya juga tebal kayaknya. Gitu ya Mbak Titi? Iya, mungkin. Oke, nah kalau tadi dari Mas Faris, berarti kalau Mbak Titi sendiri, kenapa milih matic? Kan tadi kalau sport kan memang apa ya, ada experience yang kita kayak sense of belongingnya itu berasa banget gitu. Naik motornya itu menyatu. Kalau matic emang nggak menyatu? Jadi gini Mas, kalau aku sendiri ya pribadi, karena kebutuhan aku itu untuk touring. Iya, jadi aku mungkin lebih mencari sesuatu hal yang lebih mudah gitu loh, lebih ringan. Kalau pakai motor sport itu kan resikonya agak lebih banyak ya, apalagi aku perempuan gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan matic, menurut aku lebih ringan, lebih enak gitu loh, lebih santai lah kalau bawa buat touring jauh-jauh gitu. Lebih nggak capek? Lebih nggak capek. Oke, karena ya mungkin karena kalau sport kan kita duduknya beda juga posturnya. Pasti lebih nyaman. Iya. Karena postur tubuh aku juga kan nggak begitu panjang, ya kan. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai matic. Matic gitu. ya. Dan tadi ngerasa bahwa perempuan naik matic ada beda nggak sih? Ada jelas. Apa? Berarti lebih cantik ya? Bukan, sebenarnya bukan lebih cantik ya, tapi mungkin bisa dibilang lebih feminim sedikit gitu loh. Make sense ya? Iya. Jadi biar kelihatan gagah tapi tetap kelihatan cantik gitu loh. Kalau pakai matic. Kalau ada cowok naik matic gimana di mata Mbak Titi? Oh, sama aja sih gagah juga. Gagah juga ya, tergantung. Waduh, maticnya mahal, dompetnya juga mahal. Tergantung ya. Oke. Nah, sekarang ke Mas Iwan. Mas Iwan, kalau kita ngeliat nih ya, ada matic, ada sport. Trennya tuh sekarang gimana sih? Apa memang user kita mostly emang matic tuh banyak perempuan gitu, atau peminatnya apa sih akhirnya membedakan mereka ini? Iya. Untuk sebenarnya memang secara market ya, untuk market keseluruhan gitu kan. Memang kalau untuk matic itu sekarang lebih banyak. Demand market itu lebih banyak. Karena
Ya, karena untuk kondisi sekarang ini yang mungkin untuk daily use kan. Ya. Jadi untuk daily use, kemudian juga beberapa traffic apalagi kalau di perkotaan juga. Benar. Yang Jakarta. mungkin yang memang akan lebih nyaman dan enak itu dengan Matic aja gitu. Tapi walaupun seperti itu kadang untuk sport ini juga tetap ada gitu loh. Nggak akan, saya yakin nggak akan hilang gitu. Dengan pasar itu tetap ada. Iya, tapi tadi kalau kita melihat ya memang di perkotaan yang di yang daerah-daerah ini Cempaka Putih, Mbak Titi kantornya di Tebet juga kan memang mungkin Matic pilihan lah ya. Karena ketika kita bicara ya 2 jam kan kadang bisa di jalan kan. Betul. Kalau sport juga lumayan juga tuh 2 jam. Nah tapi kalau kita ngeliat bahwa tadi beda-bedanya sebenarnya kan sama-sama aja hobinya kan. Istilah lebih beda di toolsnya aja, kendaraannya aja. Nah kalau dari Mas Faris ngelihat bahwa tadi kan trennya bergeser seperti itu ya. Ada ngerasa bahwa gini nggak sih, bahwa ketika ya dunia berubah gitu, digital ya dan hal-hal lainnya, ada ngerasa bahwa khawatir nggak sih suatu saat motorsport ini akan ditinggalkan, atau ngerasa bahwa tadi sebenarnya kata Mas Iwan pasarnya ada-ada aja gitu? Nggak khawatir, tetap masih ada. Kenapa membuat YRO itu karena bertahan sampai sekarang? Untuk kalau misalkan pabrikan untuk mengeluarkan produk itu harus juga berjenjang di ibaratnya sampai kelas atasnya MotoGP. Betul. Dan WSBK. Jadi Yamaha pasti akan mengeluarkan untuk mass produk untuk karena sport. Ibaratnya itu main ya, salah satu mainnya lah, toolsnya, hatinya ya. Oke. Betul. Terus juga kebetulan di pasar Eropa juga udah ada sport yang bisa berubah persnelingnya, bisa gigi atau bisa jadi Matic. E-clutch. Jadi sebenarnya dua hal ini sebenarnya nantinya juga akan berjalan bersama ya. Nah kalau Mbak Titi sering lihat Matic ya, dan juga prospeknya ke depan, apakah memang tadi bahwa dengan dominasi yang sekarang marketnya, pasarnya, Matic ini dan juga komunitasnya bisa lebih besar lagi nantinya? Kalau dilihat dari tahun ke tahun ya, Matic itu semakin hari semakin banyak. Saya kan Mas ya. Semakin hari semakin banyak gitu. Tapi ya kembali lagi, kita semua punya kebutuhan masing-masing, ya kan, sesuai dengan keinginannya. Benar kata Mas tadi, Mas Faris ya. Ada pasarnya di mana ya orang menyukai Matic, tapi juga ada di mana mereka menyukai sport gitu loh. Jadi sih nggak takut untuk kehilangan pasar. Iya. Plus juga kalau kita lihat memang kalau dari pengalaman Mbak Titi ya memang perempuan ya biasanya akan lebih ke Matic ya, karena psikologisnya juga. Cowok mungkin akan Matic tapi ada pride sendiri ketika kita naik motor sport. Oke, itu jawabannya, jadi nggak perlu diperdebatkan.